Selamat pagi. Jadi hari ini saya akan membahas masalah ini yang ada di belakang saya. Jadi yang kita bahas sesuai thumbnail video saya. Jadi kita mau mencarikan yang gratis untuk pengganti pupuk KCL TSP sama dolomit atau kapur pertanian. Jadi itu yang kita gantikan. Jadi ini dia yang kita bahas. Dan ada tambahan lagi. Jadi kandungannya ini dari abu pembakaran kayu. Jadi abu pembakaran beda-beda sebenarnya untuk dominan kandungannya, tidak sama semua. Jadi untuk abu pembakaran kayu, dominan yang dikandung adalah kalsium atau yang terkandung dalam dolomit atau kapur pertanian. Dan yang kedua dominannya adalah kalium, atau kalau di pupuk pasarannya tunggalnya dia KCL. Dan kalau untuk dominan ketiga adalah fosfor. Kalau fosfor itu yang ada di kandung di TSP atau SP36 sama. Hanya persentasenya yang beda. Jadi untuk untuk kalsium yang dominannya kurang lebih 20% yang dikandung, dan kaliumnya kurang lebih 10%. Dan fosfornya kurang lebih 5%. Dan ada lagi tambahannya. Jadi si abu pembakaran kayu ini mengandung sulfur juga, cuman kurang lebihnya 2%. Dan ada unsur hara mikro. Unsur hara mikro yaitu salah satu contoh seperti boron ada juga, dan kurang lebihnya ada sekitar 5 atau 6 unsur hara mikro yang dikandung abu pembakaran kayu, seperti mangan, besi, tembaga, dan sebagainya. Tapi itu sangat sedikit. Jadi bisa kita simpulkan ini bisa seperti jadi pupuk majemuk. Jadi dia komplit, ada unsur hara makronya, ada unsur hara mikronya. Jadi bisa dibilang komplit walaupun persentasenya memang bisa dibilang kecil kalau dibanding pupuk tunggal. Tapi untuk tanaman-tanaman yang tidak membutuhkan unsur hara yang tinggi udah sangat cukup. Jadi walaupun begitu dalam pengaplikasiannya jangan sampai berlebihan dan terlalu sering, karena dia mengandung unsur hara mikro. Unsur hara mikro memang dibutuhkan tanaman, tapi hanya sedikit, makanya dibilang mikro. Jadi sangat hati-hati juga kalau bisa saat pengaplikasian, jangan sampai mengenai batang tanaman dan bagian tanaman lainnya. Dan untuk media tanam bisa juga digunakan, tapi jangan langsung ditabur hanya begitu langsung ditanam, tapi sebaiknya dicampur dulu biar untuk mengurangi konsentrasi ya langsung ke tanaman biar nggak terlalu tinggi. Karena ada juga termasuk logam-logam berbahaya yang tanaman tidak bisa menerima unsur tersebut. Jadi harus berhati-hati walaupun memang manfaatnya sangat banyak. Jadi ada sedikit tambahan dari saya. Jadi jangan kita menyimpulkan abu pembakaran itu sama semua. Jadi yang contohnya dominan daun, dia unsur dominannya kalium bukan kalsium, karena ini abu pembakaran kayu. Dia dominannya kalsium. Dan seperti dari abu pembakaran sabut kelapa,
itu mengandung kurang lebih 30% kalium. Ingat, bukan kalsium tapi kalium yang berfungsi untuk masa pembuahan. Jadi yang kurang di abu pembakaran ini adalah nitrogen. Nitrogen memang tidak akan bisa ada di abu pembakaran karena sifatnya nitrogen gampang menguap. Apalagi ini karena pembakaran, ya tidak mungkin ada nitrogennya. Pasti hilang. Kalau ada pun waktu sebelum dibakar pasti hilang dengan sendirinya. Jadi ini bukan, yang saya katakan ini bukan hasil dari penelitian saya jadi ini yang saya dapat dari beberapa artikel-artikel pertanian dan beberapa artikel penelitian Universitas Pertanian di Indonesia. Jadi itu yang saya pelajari dan itu yang bisa saya bagikan. Jadi untuk hari ini, untuk sampai sini, jadi sekian dulu, hanya itu yang bisa saya bagikan dan semoga bermanfaat dan bisa menjadi manfaat yang besar bagi kita semua. Terima kasih.